Anak-anak, Pagi, Pak. ya baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Luar biasa baik sekali ya. Sebelum kita mulai dalam proses pembelajaran kita saat ini, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, kita akan mengambil absen dulu. Diana Siwabesi, Hadir, Pak. Winda Samagara, Hadir, Pak. Rio Fuskido Demo. Hadir, Pak. Baik, semua hadir. Materi kita di hari ini tentang perubahan sosial dan dinamika kehidupan masyarakat. Kita masuk kepada pengertian. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang berkaitan dengan struktur sosial, pola nilai dan norma dalam masyarakat. Perubahan ini adalah meliputi pergeseran pola pikir, sikap dan kehidupan sosial untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Di sini ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama, Kingsley David. Perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, misalnya perubahan hubungan antara guru dan majikan dalam masyarakat industri. Yang kedua, menurut Selo Soemarjan, perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai, sikap, dan perilaku antar kelompok masyarakat. Yang ketiga, menurut William Ogburn, perubahan sosial mencakup unsur kebudayaan material dan non-material dengan penekanan pada pengaruh teknologi dan pengetahuan. Dan berikutnya kita masuk ke dalam bentuk perubahan sosial. Di sini ada perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Yang kedua adalah perubahan cepat revolusi atau perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat. Bentuk perubahan sosial yang kedua adalah perubahan kecil dan perubahan yang sangat besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang hanya mempengaruhi sebagai aspek atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Perubahan besar adalah perubahan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti sistem kerja, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi sosial. Faktor internal penyebab perubahan sosial. Yang pertama, konflik sosial. Yang kedua, pertumbuhan penduduk atau dinamika penduduk. Yang ketiga, inovasi dan penemuan baru. Dan keempat, revolusi atau pemberontakan. Faktor eksternal penyebab perubahan sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bencana alam. Yang kedua, pengaruh budaya luar. Dan ketiga, peperangan. Dampak perubahan sosial. Perubahan sosial dan pola hidup menyebabkan perubahan pada struktur sosial masyarakat seperti perubahan dalam sistem stratifikasi, hubungan kerja, dan organisasi sosial. Yang kedua, munculnya tantangan seperti konflik sosial dan kesenjangan. Perubahan sosial tidak selalu berjalan mulus, seringkali menimbulkan tantangan seperti konflik sosial akibat perbedaan kepentingan, ketidaksetaraan ekonomi, dan pergeseran nilai budaya. Yang ketiga, kemajuan atau masalah sosial tergantung pengelola masyarakat. Dampak perubahan sosial bisa positif maupun negatif bergantung pada bagaimana masyarakat mengelola. Di sini ada ciri-ciri dinamika kehidupan masyarakat yang terkait dengan perubahan sosial secara umum. Yang pertama, terjadi perubahan norma, nilai, dan budaya. Yang kedua, melibatkan interaksi sosial dan dinamik. Yang ketiga, perubahan bisa bertahap atau cepat. Materi yang berikutnya adalah ciri-ciri dinamika kehidupan masyarakat yang terkait dengan perubahan sosial. Di sini ada tiga. Yang pertama, terjadi perubahan norma, nilai, dan budaya. Yang kedua, melibatkan interaksi sosial yang dinamis. Dan yang ketiga, perubahan bisa bertahap atau cepat. Oke, baik, apakah anak-anak sudah mengerti dengan materi di hari ini? Sudah, Pak. Saya akan simpulkan dari materi yang dijelaskan tadi. Perubahan sosial adalah transformasi dalam hubungan sosial, nilai, norma, dan struktur masyarakat yang terjadi secara bertahap atau cepat. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti konflik, pertumbuhan penduduk, inovasi, dan revolusi. Dampak perubahan sosial bisa positif maupun negatif tergantung pada pengelola masyarakat dan memicu dinamika kehidupan sosial.
yang meliputi perubahan norma, interaksi sosial yang dinamis, serta munculnya kelompok dan struktur sosial. Ya baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, saya akan memberikan tugas individu yang materinya akan saya kirimkan pada guru WA nanti. Sebelum mengakhiri, saya mengundang satu orang untuk maju memimpin doa di depan. Iya Pak, kedua dari saya. Ya baik, sekian dari materi kita di hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang dan shalom. Shalom. Pak.